Oh, luar biasa. Haleluya. Hari ini saya tidak bikin PowerPoint. Bukannya tidak keburu. Tadi pagi saya sudah bikin separuh, saudara. Tapi saya pikir sudahlah, sekali-sekali kita ajak jemaat buka Alkitab. Soalnya sering lupa. Kadang-kadang teknologi itu membuat kita memang menjadi kurang rajin, saudara. Amin. Amin. Nah, hari ini saya ajak saudara untuk boleh merenungkan beberapa peristiwa penting, khususnya menjelang hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati dalam beberapa hari ke depan, saudara. Minggu depan tepatnya. Nah, pagi ini saya ajak kita untuk buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26. Ini adalah salah satu peristiwa menjelang hari penyaliban dan kematian Kristus yang akan kita peringati nanti. Matius pasal yang 26 ayat 6 sampai ayat 13. Matius pasal 26 ayat ke-6 dan ayat 13. Ya, sudah ada di depan juga, saudara ya. Saudara siap? Yang siap katakan amin. Haleluya. Nah, kita baca, saudara ya, bergantian saja. Nanti saya baca ayat yang genap, jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil. Nanti di ayat terakhir, ayat 13, kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya berjudul Yesus diurapi. Saya baca, saudara, ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Sikus. Silakan 3, 2, 1. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Yang 10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sama-sama 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, ada banyak peristiwa yang terjadi menjelang hari-hari penyaliban dan kematian Kristus Tuhan kita Yesus yang akan kita peringati minggu depan. Nah, salah satunya, saudara, peristiwa di mana Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Nah, saudara, kisah ini dituliskan juga di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7. Kalau saudara nanti punya waktu di rumah, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kemudian dituliskan juga, saudara, di kitab Injil yang lain, kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 8. Ada sedikit beberapa perbedaan di sana, saudara, tapi sebenarnya itu bukan bertentangan, tapi itu saling melengkapi. Contohnya, saudara ya, Matius 26 itu tidak menyebutkan nama, tetapi di Lukas pasal 7 ada tambahan ilustrasi di sana, digambarkan tentang seseorang yang berhutang 50 dinar dan 500 dinar. Mana yang lebih happy kalau hutangnya dihapuskan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan murid-murid menjawab, tentunya orang yang punya hutang paling besar yang paling happy kalau hutangnya dilunaskan, saudara ya. Nah, di Yohanes 12 namanya disebutkan di sana. Jadi tidak ada pertentangan, tapi ketiga kitab ini saling melengkapi. Katakan melengkapi, saudara. Ini luar biasanya ya. Nah, hal yang lain yang perlu kita cermati adalah kalau sampai, saudara, di Alkitab dituliskan satu kisah, dituliskan lebih dari 1 atau 2 kali, bahkan 3 kali, artinya apa, saudara? Penting sekali. Kisah ini bisa penting sekali. Kalau sampai, saudara, 3 orang mengkonfirmasi satu hal, itu berarti penting, berarti kejadiannya real dan nyata. Benar, saudara? Dan juga, saudara, ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita cermati dari peristiwa itu. Amin. Setuju dengan saya, saudara ya? Ya, ini penting sekali bagi kita supaya kita sepakat
sebelum kita nanti belajar lebih dalam, saudara. Nah, ada hal yang menarik ketika saya pelajari, kenapa Tuhan tertarik sekali, saudara, dengan kota Betania, Bethany dalam bahasa Inggris. Itu sebabnya anak saya nomor 2 saya kasih nama tengahnya Bethany. Gabriela Bethany Sinambela. Arti katanya, saudara, tidak yang spektakuler, bahkan terkesan kurang menarik. Kalau saudara yang belum tahu, arti kata Bethany itu berasal, artinya, saudara, house of dates, rumah pohon ara, ya, house of figs katanya, saudara, rumah pohon ara. Tetapi ada pengertian yang lain yang kurang nyaman, saudara, di telinga saya. Itu artinya house of misery, house of affliction, rumah penderitaan, house of discomfort, rumah ketidaknyamanan, saudara. Saya berpikir dulu waktu saya kasih nama anak saya yang kedua, arti yang kedua saya nggak cek, saudara. Saya ingatnya Bethany, gereja Bethany Indonesia, berarti Bethel, saudara. Tidak ada yang salah. Tapi begitu arti yang kedua, pagi hari ini, saudara, saya buka mata saya lebih lebar, saya bilang, wah, jangan-jangan, saudara. Tapi tidak, ya. Tetapi ada hal yang menarik yang memberkati saya, saudara. Justru, saudara, dari kata affliction, discomfort, Yesus seringkali melakukan mujizat justru di kota Bethany. Amin, saudara. Bahkan kisah yang kita baca ini ada di kota Betania. Saya belum pernah ke sana, Om Sam sudah pernah ke sana. Beberapa jemaat Tuhan nama Batu sudah pernah ke sana. Pasti saudara lebih tahu. Ya, Betania hanya sebuah kota kecil, benar ya, Om, ya? Bukan kota besar, bahkan seperti desa malah dibilang. So there's nothing important about this town, about this village, saudara. Tidak ada sesuatu yang perlu untuk kita harus ke Bethany, misalkan comparing ke other city kayak Yerusalem, saudara, kota yang besar, kota yang megah, ibu kota negara saat itu. Tetapi Bethany, something yang tidak diperhitungkan. Gersang karena hanya ada pohon ara di sana. Terlebih lagi, saudara, bayangkan saudara, kotanya aja disebut the city of discomfort. Mana ada yang mau ke sana? My life is already discomfort. Why I have to go to discomfort zone? Benar, saudara? Tapi ini yang memberkati saya pagi hari ini. Listen to me carefully, saudara. Ini dia, saudara. Masalah adalah pintu yang sangat besar untuk masuknya mujizat di dalam hidupmu. Tuhan melakukan banyak mujizat justru di kota yang disebut discomfort home. Yohanes 11 ayat 1 sampai 46 kita tahu ceritanya. Yesus membangkitkan Lazarus. Di mana, saudara? Kota Betania. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dia dialuk-alukan, yang kita kenal dengan Palm Sunday. Itu dia dimulai dari kota Betania, saudara. Markus pasal 11 ayat 1, Lukas 19 ayat 29. Sesudah Yesus mengobrak-abrik bait Allah, dari Yerusalem dia keluar dan dia beristirahat di kota yang namanya Betania. Ketika seorang Simon Kusta mengundang Yesus makan, dia diundang di kota yang namanya Betania. Hal yang luar biasa yang terakhir, saudara, Lukas 24 ayat 50, ketika Yesus hendak terangkat ke surga, dia terangkat ke surga di kota Betania. Kota yang disebut dengan discomfort zone, discomfort city, discomfort home, ternyata itu menjadi pintu besar bagi mujizat Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali Tuhan memakai masalah, saudara, untuk membuka pintu-pintu mujizat di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ini saya mau kesaksian, saudara. Mungkin beberapa saudara enggak tahu.
1,5 minggu yang lalu saya dikeluarkan dari kerjaan, terpaksa. Saya katakan dikeluarkan terpaksa, karena saya tidak mau harus mengambil keputusan untuk keluar. Karena waktu yang kita sudah sepakati, saya di sana udah hampir setahun. Ingat kesaksian saya berapa tahun yang lalu, setahun tahun yang lalu, bagaimana saya dapatkan pekerjaan itu. Kemudian karena saya seperti ketrap, dijebak untuk mengambil keputusan itu. Singkat cerita saudara, bos saya bilang kamu harus go back to the same time the one you studied. Tapi karena kita sudah sepakat dari awal, istri saya sudah ganti jadwal dari masuk siang menjadi pagi, saya tidak bisa apa-apa. Dan saya tidak dikasih waktu untuk bisa bernegosiasi atau mengambil solusi supaya istri saya bisa ngomong ke bosnya, dia kembali lagi ke jam yang sama. Perintahnya cuma satu, take it or leave it. Sebagai manusia, saudara, walaupun khotbah di depan mimbar sering, kalau dicubit sakit juga, saudara. Coba cubit tangannya, saudara, masih sakit enggak? Berarti Anda masih manusia normal, saudara. Kalau saudara cubit tangan Anda kencang nggak sakit, kemungkinannya ada 2. Kulitnya palsu atau sudah mati rasa, saudara. Benar kan saudara? Kalau saudara maaf punya kaki palsu, tangan palsu, dicubit setengah hidup pun nggak sakit, saudara. Tangan Anda yang sakit. Amin, saudara. Tapi hari itu saya bilang begini, saya tahu itu hari terakhir saya. Saya bilang I will do my job today as best as I can. Secara manusia saya driving truck 25 ton, saya nangis, saudara. Itu truk jalannya begini, saudara. Saya lagi driving ke arah Campbelltown, saya nggak tahu saya mau kemana. Saya telepon istri, saya kasih tahu tidak ada kesempatan untuk solusi yang lain. Take it or leave it. I have to leave it, saudara. Nggak mungkin istri saya yang leave it, kan? Saya menangis, saya bergumul, saya bilang kenapa begini Tuhan? Ini pekerjaan dari Tuhan, ini masalah, saudara. Rumah jauh dari lunas. Ya kan, orang baru mulai. Mortgage-nya, saudara. Saya nangis. Istri saya nggak tahu saya nangis. Akhirnya saudara, saya telepon supervisor saya bilang I can't continue my job. Gimana mau continue, saudara? Orang saya tujuan Campbelltown, mampirnya di Wedaryl Park, nyasarnya. Tidak bisa, nggak ngerti. Mutar sana, mutar sini. Singkat cerita 1,5 minggu kurang lebih nganggur. Saya lamar kerjaan di mana-mana, banyak yang terima, tapi masalahnya selalu waktunya sama. Singkat cerita saudara, saya give up. Saya bilang Tuhan, suka-suka lu deh. Gue mau diapain juga terserah lah. Tapi I believe one thing, Tuhan pelihara biji matanya. Di saat saya sedang putus asa menjadi ibu rumah tangga di rumah saudara, iya saudara, ngetrika, ngepel, saudara, oh benar. Oh iya saudara, suami-suami zaman now harus serba bisa, saudara. Saya dapat telepon, dia bilang, saya sudah review your resume, can you come for interview? Saya bilang saya datang. Saya bilang tapi saya waktunya seperti itu. We are looking for that shift. Dan kemudian bagi Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Saya dibayar lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari yang pertama. Dan kerjaannya jauh lebih easy dari yang pertama. Saya bilang sama bosnya, dia bilang sama saya, can you do this one? I've done worse than that. Give me more. Pintu masalah enggak, saudara? Ketika the house of discomfort Tuhan tawarkan bagi kita, optionnya 2. Kita bisa menggerutu dan mengutuki Tuhan, atau kita bisa melihat pintu yang besar untuk mujizat Tuhan boleh dikerjakan dalam hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah ini penting saudara bagi kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang ada di pikiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah kita lihat saudara firman Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan. Nah ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini saudara, kita pelajari. Saya berdoa supaya poin-poin ini saudara kita boleh renungkan di rumah, hidupi saudara, supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang lebih dalam kehidupan kita. Amin. Ayat 11, perhatikan di sana saudara. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku
tidak akan selalu bersama-sama dengan kami. Ini Yesus bilang, Saudara. Orang miskin itu selalu akan ada padamu. Tapi Yesus enggak secara fisik saat itu. Karena dia tahu dia akan masuk ke dalam penderitaan untuk menggenapi janji Bapaknya, untuk menggenapi nubuat yang sudah disampaikan oleh Nabi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Janji itu harus digenapi, Saudara. Dan dia tahu secara fisik dia tidak akan bersama dengan murid-muridnya. Perhatikan, Saudara, jika Simon melihat pergumulan dan keadaan yang terjadi, Yesus lebih melihat kepada apa yang akan terjadi. Ketika Simon mengundang Yesus, orang banyak datang, Saudara. Ini perempuan tamu tak diundang. Karena Simon orang terpandang di sini. Karena kita mencatat dia perempuan berdosa. She is a sinner, kata firman Tuhan. Dan ketika, seperti yang kita baca di beberapa tadi kitab, Saudara, ketika dia mempersembahkan minyak itu, Saudara, menuangkan ke kaki Yesus. Lihat, dua hal yang terjadi. Simon melihat itu bagian dari pemborosan. Amin, Saudara. Harusnya kan dia bisa sumbangkan itu ke gereja. Harusnya kan dia bisa sumbangkan itu membantu orang miskin. Benar, Saudara? Harusnya begini, harusnya begitu. Benar, Saudara? Saya mau katakan begini, di dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita, keputusannya ada di tangan kita. Melihat itu sebagai masalah atau melihat itu sebagai pintu besar untuk mujizat Tuhan boleh terjadi. Amin. Amin, Saudara. Tapi Yesus tahu ini, Saudara. Tahu motivasinya. Dia bilang begini, dari dulu sampai sekarang, bahasa saya, bahkan sampai selama-lamanya, Saudara, yang namanya orang miskin itu pasti ada. Amin, Saudara. Saya ganti bahasanya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan pasti ada. Termasuk walaupun kita sudah jadi orang percaya. Tapi Yesus bilang begini, tapi aku secara fisik saat itu tidak akan bersama-sama dengan kamu selamanya. Artinya apa? Perhatikan, Saudara. Ini masalah hati, Saudara. Masalah hati. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Sesuatu yang baik yang dilakukan oleh perempuan ini dipandang oleh manusia yang ada di sana sebagai sesuatu yang tidak baik. Tetapi Yesus melihat jauh ke dalam hati perempuan ini yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Motivasinya melakukan itu. Ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, bukan apa yang kita lakukan yang terpenting. Saya tidak bilang tidak penting, yang terpenting. Berarti penting. Tetapi motivasi kita itu yang terpenting. Karena Tuhan tidak melihat rupa, Dia melihat isi hati kita, Saudara. Amin. Karena manusia bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Bisa. Boro-boro hati Tuhan, hatinya sendiri biasa dilawan, Saudara. Jadi kita harus berhati-hati, Saudara. Seringkali kita berfokus kepada apa yang kita hadapi dan melupakan atau mengabaikan Dia yang sedang berkarya mengubah keadaan kita untuk lebih baik lagi. Kita tahulah ayat sama-sama, ayat favorit Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam sebagian hal, segala hal. Karena banyak orang Kristen berpikir kalau hal-hal yang baik Tuhan bekerja, hal-hal yang tidak baik setan yang bekerja. Setan yang bilang dari tadi gua nggak gangguin lu, kenapa panggil-panggil gua gitu. Di dalam hal yang kurang baik pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang ngasih itu. Katakan amin, saudara.
Perhatikan saudara, ini masalah hati kita lebih mengasihi siapa. Bandingkan saudara kisah ini dengan satu raja-raja pasal 17. Saudara ingat cerita ketika Nabi Elia disuruh Tuhan ke janda di Sarfat, saudara? Ingat cerita itu? Janda ini bukan orang yang punya, dia orang yang miskin, dan saat itu masa paceklik, kelaparan. Alkitab mencatat saudara mereka cuma punya tepung dan sedikit minyak di sana. Alkitab mencatat dengan jelas melalui perkataan wanita ini, dia bilang, jika saya berikan ini kepada kamu dan kami makan sisanya, besok kami pasti mati. Habis dan pasti mati karena tidak ada makanan. Tapi apa yang terjadi saudara? Elia bilang, just do it. Dan dia lakukan saudara? Dia lakukan. Kira-kira kalau itu jadi saudara dan saya, ada enggak keraguan? Wong masih puluhan ribu di rekening pun kalau disuruh nyumbang gereja ragu-ragu saudara. Kita apa adanya aja. Masih ratusan ribu, masih $1 million di rekening, disuruh bantu gereja aja masih mikir. Ini saudara tepung segenggam dan buli-buli itu cuma minyak sedikit. Dikasih saudara. Saudara, ini bukan masalah how big yang Anda punya, tapi how big is your faith. Saya pernah tulis saudara di Facebook saya long time ago, 2009 atau 2010 kalau saya nggak salah. Masa-masa paceklik saat itu. Baru datang ke Australia 2009, belum bisa bahasa Inggris. Sekarang juga masih belum bisa banget gitu ya. 7 bulan nganggur saat itu karena nggak bisa ngomong, jadi nggak confident saudara, nggak confident. Saya tulis begini, untuk memindahkan gunung. Berapa besar iman yang kita dulukan kata firman Tuhan sebesar? Tapi banyak orang Kristen terbalik, untuk memindahkan biji sesawi. Mereka ingin miliki iman sebesar gunung dulu, saudara. Berada, saudara? Itu dalam kitabiah. Anda tidak perlu punya iman yang besar untuk memindahkan gunung sebesar biji sesawi, walaupun tidak ada gunung sebesar biji sesawi, saudara. Iman yang Anda butuhkan untuk memindahkan gunung cuma iman sebesar biji sesawi. Ini bukan masalah how big is your problem, how big is your faith, saudara. Tapi maksud saya bukan masalah seberapa besar yang Anda miliki, masalah tapi imannya. Tapi imannya. Saudara ingat ketika Petrus Tuhan suruh melangkah keluar dari perahu. Ingat cerita ini saudara? Disuruh berjalan di atas air. Pertanyaan saya begini, ketika Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air, kira-kira airnya menjadi beku enggak saudara dan mengeras? Tetapi saudara, buktinya sesudah Petrus bimbang, dia tenggelam saudara. Kadang-kadang Tuhan enggak change the circumstances. Dia enggak change masalahnya saudara. Yang dia change apanya? Your life. Kadang-kadang Tuhan nggak rubah, masalahnya tetap ada. Tapi yang dia rubah apa saudara? Imanmu menjadi semakin kuat. Mari lihat ayat 12. Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk apa saudara? Pertanyaan saya begini, kira-kira wanita itu bahkan Simon tahu nggak kalau Yesus akan disalibkan dan meninggal? Dan dia tidak tahu. Tidak tahu. Itu sebabnya ketika dia berkata, bahkan murid-muridnya walaupun sudah diberitahu berkali-kali tetap tidak mengerti saudara. Yesus bilang untuk mempersiapkan penguburanku. Ini perhatikan saudara ya. Ini tradisi orang Yahudi kurang lebih sama lah dengan tradisi orang Batak. Kurang lebih, nggak sama persis.
Kalau tradisi orang Yahudi, saudara, kalau seorang tamu yang dihormati datang, ini tamu yang dihormati, bukan sembarangan tamu. Saudara, tradisinya tuan rumah harus mempersiapkan yang namanya bejana pembasuhan, karena kan di sana padang gurun, abu. Jadi kalau masuk ke rumah orang bawa abu kan tidak enak, saudara. Pasti cepat-cepat disuruh pulang ya. Jadi disiapkan bejana pembasuhan. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Diminyaki supaya kulitnya tidak kering. Kemudian diberikan jamuan makan. Itu biasa yang terjadi. Banyak hal-hal yang lain tambahan, saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Simon hanya melakukan yang terakhir. Apa itu, saudara? Jamuan makan. Nanti ini terbukti, saudara, dari perkataan Yesus. Kenapa, saudara? Ini dia, perhatikan. Karena membasuh kaki dan meminyaki itu, saudara, itu lambang kerendahan hati. Saya tidak tahu itu hoax atau tidak, saudara. Saya lihat gambarnya paus itu mencium kaki di Nigeria, ya, kalau saya tidak salah, itu di Afrika. Ketika dia minta maaf on behalf of Christian, dan dia bilang let's move forward. Saudaraku, jangankan cium kaki, untuk meminta maaf saja bukan hal yang gampang. Simon bukan orang sembarangan, dia orang terhormat, orang kaya. Itu sebabnya dia tidak lakukan itu. Dan Yesus bilang, ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini terus-menerus membasahi kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi perempuan ini terus-menerus meminyaki kepalanya atau kakinya, saudara? Kakinya Yesus. Dia meminyaki, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Bayangkan, saudara, bayangkan. Karena Simon tahu pride-nya masih di situ, keegoannya masih tinggi. Gua ini kan orang kaya, pejabat, orang terhormat. Bagaimana mungkin saya bisa membasuh engkau? Saya yang biasa kakinya dibasuh, saya yang biasa dilayani, masakan saya yang harus duit ke dalam. Tapi perempuan berdosa ini, saudara, dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia orang berdosa, tidak sama statusnya dengan orang di sana. Karena itu dia menempatkan dirinya di bawah kaki Yesus. Ini pelajaran berharga. Listen to me very careful, saudara. Orang yang mau dan bisa meletakkan dirinya di bawah orang lain adalah orang yang sudah mati kedagingannya. Perhatikan lagi, saudara. Orang yang mau meletakkan dirinya di bawah orang lain, yang merendahkan dirinya di bawah orang lain, adalah orang yang sudah tidak punya egonya lagi, kesombongan lagi, saudara. Boro-boro, Pak, taruh di bawah orang lain. Saya juga masih harus bertobat, saudara. Disalib sedikit, gua klekson, saudara. Saya tidak tahu dengan Anda. Kalau saya lagi driving truck, saudara, itu saya tidak tahu setannya dari mana. Kalau driving truck itu, saudara, kita yang biasanya takut itu jadi beraninya itu 10 kali lipat, saudara. Karena tinggi, besar, I'm the biggest one, I'm the king of the road, get out. Saudara, kayak kita disalib dikit itu bukannya pencet klekson kecil, pencet yang panjang, mikir. Tapi habis itu pencet dengan Tuhan ampuni saya.
Masih belum bisa, saudara, seperti perempuan ini. PR besar bagi kita, saudara, bagi saya pribadi. Untuk saya juga. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak minta Anda merendahkan diri Anda sampai di lantai, saudara. Kalau ketemu nanti semua pada di lantai. Tapi bagaimana kalau sesuatu yang tidak mengenakan saja terjadi, masih tidak kita, saudara, irritated dengan itu? Kita keluarga di situ, saudara. Hal-hal yang kecil masihkah membuat kita saling gontok-gontokan, saudara? Ini perempuan karena dia tahu, saudara, dia tahu bahwa dirinya itu mati. Kadang-kadang kita ini, saudara, nggak tahu diri karena kita merasa diri kita something. Come on. Kalau saya tidak di gereja itu, tidak jalan tuh gereja. Emang punya kaki, saudara. Iya kan? Mungkin bahasanya berbeda, tapi pesannya sama. Dengar baik, saudara. Sebelum Anda ada di gereja ini pun, dan sesudah Anda tidak ada di gereja ini pun, gereja ini punya Kristus. He will look after His church. Bandingkan, saudara, ini saya. Kalau saudara lihat di kitab yang lain, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, itu kitab Yohanes mencatat, sampai mencatat harganya, saudara. Berapa dinar tuh harga minyak narwastu yang diberikan. Dulu kan belum ada bank penyimpanan uang, saudara. Jadi menurut histori yang ada di Alkitab, saudara, ya. Jadi orang menyimpan tabungannya itu, uangnya itu dalam bentuk minyak narwastu karena bisa dijual mahal. Jadi itu kayak mungkin sekarang disimpan di tabungan, gitu. Belikan emas, ini beli minyak, saudara. Dan Alkitab mencatat harganya kurang lebih 300 dinar. Total harga minyak itu. Memang uang yang besar, saudara. Bagi seorang perempuan yang di desa, saudara, 300 dinar itu harga yang besar. Karena apa? Karena harga upah satu hari di sana, saudara, yang berlaku itu 1 dinar. Saudara buka Matius 20 ayat 2, dikatakan orang-orang yang bekerja satu hari itu dibayar 1 dinar. Nah, saya iseng, saudara, ini saya cek ya. Saya cek sekarang 1 dinar itu, saudara, masih dipakai sampai sekarang. Itu mata di Kuwait, kalau misalnya Bahrain masih dipakai itu dinar. Saya iseng tadi pagi, saudara, saya cek 1 dinar itu kurang lebih, saudara, itu 4,59 Australian dollar. Ya, kali 300 itu 1.377 dolar. Itu 300 dinar zaman dulu. Nilainya mungkin 1.000, tapi value yang bisa, saudara, itu kan jauh lebih berlipat-lipat kali ganda, kan? Kalau misalkan dulu kita punya 1.000 dolar 10-20 tahun yang lalu dengan 1.000 dolar zaman sekarang, kan beda, saudara, nilainya karena inflasi segala macam. Tapi ini bukan uang yang kecil, saudara. Wajar mata daripada orang-orang yang di sekitar itu mulai terbelalak. Wow, ini big chain ini, saudara. Ini kan harusnya bisa dibuat gereja nih. Saya mau kasih tahu, saudara, ya. Perhatikan baik-baik kita yang melayani Tuhan. Saya kasih tahu sedikit rahasia, mungkin ini menghentak kita. Melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani pribadi Tuhan. So kita harus be careful, saudara. Apakah yang kita lakukan ini hanya sekedar pelayanan atau melayani Dia? Amin, saudara. Sebesar apapun yang kita berikan, jika itu dari kelebihan kita, dengar baik, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Sebesar apapun yang kita berikan, jika itu berasal dari kelebihan kita dan tidak disertai dengan kasih, nilainya itu, saudara, pasti jauh lebih rendah dari pemberian kita yang kecil, tapi berasal dari kekurangan kita dan disertai dengan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, nilainya tidak seberapa, tapi engkau beri yang terbaik dari hidupmu, itu jauh lebih berharga, saudara, di mata Tuhan.
Saya berkali-kali sebutkan saudara, ketika Tuhan sedang di bait, Yesus sedang di bait Allah di sinagog, orang kaya datang mungkin pakai onta merek Mercedes-Benz, saudara ya. Ontanya dikasih cap Mercedes. Bawa uang berkarton-karton, kemudian biasakan orang kaya kan show off, saudara. Langsung, ini mungkin kantong persembahannya nggak seperti ini, boxnya mungkin gede, besar. Dia goprokin saudara, biar didengar orang, boom, banting dong, boom. Wah, semua mata melihat, orang Farisi, orang Saduki. Mantap. Alkitab mencatat Yesus tidak bergeming sedikit pun. Tapi janda ini datang, saudara, udah janda tua lagi, tidak punya uang. Dia tahu berapa yang dia mau persembahkan kepada Tuhan. Dia jalan malu-malu, mungkin paling terakhir kalau saya pikir. Dia takut diketahui orang berapa persembahannya. Kemudian dia pelan-pelan. Tapi karena yang dikasih koin, saudara, ya memang mata uangnya koin saat itu ya. Kedengaran, saudara. Jatuh kuplak ke rumah, dia keluar. Kumpul, aduh jadi bahan omongan. Kecil, saudara. Mungkin yang tadi yang kasih banyak ini masih kipas-kipas, saudara. Kipasnya pun mungkin pakai uang ya dia. Tapi ketika janda ini memberikan, saudara, dari apa yang dia punya, Yesus langsung bereaksi. Saya mau kasih tahu saudara, bukan seberapa yang kau beri yang menggerakkan Tuhan, tapi hatimu. Yang ketiga, saudara, lihat ayat yang ke-13. Jadi kalau yang pertama tadi di ayat 11 itu bicara tentang orang miskin itu selalu ada, tapi put Jesus first in your life. Amin, saudara? Amin, saudara? Amin. Yang kedua itu bicara tentang mencurahkan minyak, itu sacrifice, pengorbanan. Yang ketiga, saudara, ayat 13. Saya baca bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, katakan sesungguhnya, saudara, 3, 2, 1, sesungguhnya. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk saudara. Mau enggak saudara diingat Tuhan? Mau, saudara? Ada yang mau dilupakan di sini? Kita mau diingat Tuhan. 3 Injil saya sudah katakan dari awal tadi mencatat ini, saudara. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada kita. Momentum versus monumen. Maksudnya apa, Pak? Momentum ini begini, saudara, bahasa kamusnya begini. The impetus itu energy, tenaga, gain by moving object. Jadi tenaga yang dihasilkan dari sesuatu yang bergerak. Itu momentum definisinya. Artinya, saudara, ini kurang lebih kalau di falsafah Chinese ini kayak Tai Chi, ya. Tai Chi, ya. Jadi menggunakan energi untuk menghasilkan energi, begitu ya, saudara ya? Oh, saya jadi Tai Chi, nggak tahu saya. Kalau di Jepang ini Aikido. Jadi kita memakai tenaga dari lawan yang menyerang kita dan kita balikan kepada dia. Itu momentum. Maksudnya apa, Pak? Hubungannya? Karena gini, saudara, lihat. Bukankah seharusnya momentum revival itu harusnya terjadi pada diri Simon? Karena Yesus bertamu ke rumah Simon. Bukankah harusnya saat itu revival itu, mujizat itu terjadi di dalam rumah dia, kan kepada dia? But he missed that momentum, saudara. Dia lewatkan momentumnya. Kenapa? Karena dia sibuk mikirin hal-hal yang negatif. Kalau di kitab yang lain dia berkata begini, tentulah kalau dia ini anak Allah pasti dia tahu ini perempuan siapa. Nalo, saudara. When you are busy dengan hal-hal yang duniawi, you will miss that momentum. Tapi berapa banyak kita menghabiskan waktu kita, saudara? Dan berapa banyak momentum yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi kita. Tapi karena kita tidak pay attention, kita fokus kepada hal-hal yang lain, we miss that momentum.
Kita miss itu kairosnya Tuhan. Perempuan ini sebenarnya tidak punya momentum, tapi karena momentum itu tidak dipakai oleh Simon, dia ambil kesempatan itu. Dia datang kepada Tuhan walaupun dia tahu dia akan dicerca, dia akan dihina, dia akan direndahkan. Dia tidak peduli karena mata dia memandang kepada Tuhan. Apapun yang orang lain katakan, saya tidak peduli. Yang penting saya mau menjamah dia, saya mau menyenangkan dia. Dan itu yang dia lakukan. She get that momentum. Akibatnya apa? Menjadi monumen sekarang. Monumen itu apa? Something yang dibuild. Ini saya suka bahasanya, to commemorate, mengingat, mengenang. A notable person or event. Untuk mengingat sesuatu atau seseorang, saudara, yang notable, diingat. Ada sesuatu yang luar dari biasa terjadi. Dan Yesus sendiri memberikan garansi, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dikerjakan oleh wanita ini akan diingat saudara. Oh saudara, mau enggak kita, saudara, apa yang kita kerjakan diingat oleh Tuhan? Mau saudara? Mau saudara? Don't miss your momentum saudara. Jangan miss. Jangan spend your time, your life, you waste your time, your life untuk hal-hal yang tidak, yang Tuhan inginkan. Sehingga kita miss that momentum, saudara. Kita kehilangan apa yang Tuhan sedang inginkan itu, dan jatuh kepada orang yang lain. Simon yang tuan rumah, tapi perempuan ini yang mendapatkan berkat Tuhan. Bayangkan, saudara. Ini tragis sekali. Kalau saudara bandingkan, saudara, kisah yang kurang lebih sama, itu adalah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kenapa saya compare kisah ini, saudara? Karena lihat, saudara, kalau saudara lihat Matius 25 ayat 1 sampai 13, khusus ayat 10, Alkitab mencatat begini. Di waktu 5 gadis yang bodoh ini pergi, mempelai pria itu datang. Ketika mereka pergi hendak membeli minyak, mempelainya datang. 5 gadis yang bijaksana tidak pergi membeli minyak lagi karena mereka sudah mempersiapkannya. Kenapa kita seringkali miss that momentum, saudara? Waktunya Tuhan itu karena kita tidak persiapkan diri kita. Kita tidak persiapkan hidup kita, sehingga ketika waktunya Tuhan itu terjadi, kita tidak siap. Momentumnya jatuh kepada orang lain. Amin gak, saudara? Mau gak momentum itu terlewatkan begitu saja? Jangan, saudara. Bagaimana caranya? Don't waste your time, your life untuk hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Amin. Yang keempat terakhir, saudara, Lukas pasal yang ke-7. Nah, kita jam satu kitab, saudara. Perhatikan Lukas pasal yang ke-7. Mulai dari ayat 44 sampai 47, saudara. Saya baca buat kita ya. Lukas pasal yang ke-7, 44 sampai 47. Begini firman Tuhan, saudara. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat tak perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, nggak kamu kasih air. Ini bahasa saya, saudara ya. Lu nggak basuh kaki gua, lu nggak membasahi kaki gua dengan air. Pas aku tadi masuk pintu, lu nggak cium gua. Tradisi orang Yahudi, saudara. Tetapi perempuan ini dari tadi masuk terus menerus mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi perempuan ini meminyaki kakiku. Bayangkan, saudara, minyak narwastu yang mahal, yang biasanya dipakai buat kepala, wanita ini, saudara, taruh di kaki Tuhan. Ya. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia, perempuan ini, meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Artinya sekalipun itu berharga, tapi ketika di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Dia taruh di bawah kaki Tuhan. Tanda kerendahan hati.
Sebab aku itu berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Yang keempat, grateful for something great. Lah Pak, maksudnya bagaimana? Apakah untuk hal yang kecil kita tidak grateful? Bukan begitu, saudara. Begini, Alkitab tadi mengatakan, kalau saudara baca ayat 41-43, Yesus memberikan dua ilustrasi, saudara, dua orang. Jika seseorang yang punya hutang $500, kemudian si B punya hutang $50, dua-duanya tidak mampu bayar. Karena Om Sam orang yang murah hati. Om Sam bilang begini, sudah, di wave aja, nggak usah dibayar lagi. 50.000 dan $50. Ya biar ini ya, 50.000, $50 biar besar. Pertanyaan saya, saudara, yang paling happy siapa? Yang paling happy siapa, saudara ya? Jujur dong. $50.000, yang satu cuma $50, tapi dua-duanya nggak mampu bayar. Om Sam bilang, udahlah, lunas. $50. Yang paling happy siapa? Yang bilang $50, angkat tangan. Ini gak ada salah, gak ada benar, saudara. Yang paling happy kan? Yang paling happy, yang besar. Setuju ya? Yang besar ya? Setuju ya? Yang 50.000 dong. Oh, 50. 50.000 dibandingkan $50, 50.000. Coba tiba-tiba orang Commonwealth bilang, semua mau get sepatu saya lunaskan. Waduh, saudara, kalau perlu saya loncat dari lantai 1 lantai 3, saudara. Bukan lantai 3 lantai 1 ya, patah kaki nanti, saudara ya. Saya loncat tinggi, saya peluk tuh orang kalau perlu, saudara. Karena suka banyak. Ada nggak yang nggak suka cita di sini? Jangan-jangan saudara begini, begitu bank bilang, saya wave semua mortgage Anda marah-marah sama bank. Lu ngapain wave utang gua mampu bayar kok, gua cicil sampai 40 tahun. Ada yang bilang gitu? Ada nggak? Ya saya doain sekarang. Ini ada yang salah ini, saudara. Tapi semua kita pasti setuju, kita happy, hutangnya lunas. Yang paling happy pasti yang paling punya hutang paling banyak. Yang 50 juga happy. Tiap pulang dia bilang, "Mah," sama istrinya, "hutang kita udah lunaskan." Berapa Pak? $50. Happy juga, high five. Yang 50.000 pulang, "Mah, hutang kita sudah dilunaskan." Jangan kan high five, high ten, saudara. Perhatikan baik, saudara. Seringkali ya, kita itu tidak terlalu grateful dengan apa yang kita terima, karena merasa yang kita terima itu kecil. Kita seringkali, saudara, merendahkan apa yang kita terima, sehingga itu mengurangi apresiasi kita terhadap apa yang kita terima. Pengajaran-pengajaran yang salah di gereja dan kurang sempurna, mereka selalu mengajarkan bahwa keselamatan itu gratis. Makanya banyak orang Kristen buang-buang begitu saja karena gratis. Pertanyaan saya, apakah gratis? Tidak. Somebody else paid it for you. Dan diberikan cuma-cuma. Ini nih saudara, pengajaran yang kurang sempurna ini, karena cuma-cuma ini kita tidak pikir itu berharga, sehingga begitu gampangnya dilepaskan. Kita tidak ingat somebody else that paid it with his life. Nanti ketika kita masuk, saudara, masa-masa Jumat Agung dan Paskah, saya ajak kita semua renungkan itu. Tahukah saudara, sebenarnya hari ini saya mau khotbah tentang apa? Istri saya bilang begini sama saya, "Lu tuh kalau khotbah selalu hari-hari terakhir ya ngetiknya ya." Saya bilang, bukan. Saya kalau persiapan itu begitu Om saya telepon, "Tulus khotbah minggu depan," "Siap Om." Itu saya sudah langsung persiapan di dalam hati. Saya sudah persiapkan, saudara, di dalam hati saya, pikiran saya, semua udah ada poinnya di situ. Tapi saya selalu kasih ruang buat Roh Kudus untuk bekerja apa yang Tuhan inginkan. Amin.
Sampai tadi pagi, jam 4 pagi saya bangun, baru dapat firman ini fresh, saudara. Fresh dari surga. Ini serius, saudara. Ini poin-poinnya semua fresh. Saya bilang, saya bukannya begitu. Tahukah saudara, menyampaikan firman ini lebih membuat saya sakit perut? Karena tidak gampang. Jam terbang khotbah saya sudah banyak, bukan bermaksud show off. Tetapi kalau sekedar khotbah itu mah gampang. Maaf saudara, saya bukan bermaksud meninggikan diri, tapi menyampaikan isi hati Tuhan itu tidak gampang, saudara. Saya sering kali Tante Ruth selalu datang bilang, "Nah, beberapa hari yang lalu saya baru ngomong sama Om ini. Sekarang kamu udah sampaikan." Saudara, itu tidak kebetulan. Karena roh yang kita layani, roh yang kita sembah satu. Amin, saudara. Dan kalau hari ini pun Tuhan taruh ini di hati saya percaya ini berbicara di dalam setiap kehidupan saya. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini, tapi kalau Tuhan ingatkan kita untuk merendahkan diri seperti wanita ini, saudara, duit, supaya momentum yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu tidak terlewat. Be grateful, saudara. Orang seringkali fokus dengan besarnya hasil, tapi lupa akan sukar dan susahnya proses yang dilalui untuk mendapatkan itu. Amin, saudara. Be grateful. Satu video yang akan kita tonton, saudara, sebelum kita akhiri nanti. Saya berdoa supaya ini boleh mengingatkan kita senantiasa who we are and where we come from. Silakan. Ada suara. Hah? Ya, saya harus. Yang perempuan ada suami. Jangan bilang-bilang. Yes, sir, of course. Tony? Is that you? Kayla? Oh my God, how have you been? I've been wonderful. Oh, it's so good to see you. You were here? Yeah, I'm actually grateful I got this job. Today's my first day. Wow. Well, this is my husband, Frank. He's actually the CEO here. Oh my God, it's an honor, sir. Thank you for the opportunity. Sure. Don't mention it. Tony was my first boyfriend. We actually went to prom together. Wow, that was so long ago. Yeah, I know. Time flies. I better get back to work. It was really nice seeing you and meeting you, sir. Good to meet you too. Boyfriend. What kind of standards did you have back then? Excuse me? You hit the look. I married me. Otherwise, you'd be married to the janitor, not the CEO. Wow. You mean you are lucky that you married me? Otherwise, he'd be the CEO and you'd be the janitor. You see, when we were in college and you wanted to go out partying all the time, you wouldn't care about going to class. You were ready to drop out. And I kept you focused so you could graduate on time. When you were starting your business, we fell on some hard times. Some months we couldn't even pay the bills. You were ready to give up and find a job. But I worked double shifts just so that you could keep trying. And when your business ran into major setbacks, not only did you want to quit on your dream, but you wanted to quit on us as well. You thought we were going to lose everything. But I stuck by your side and never stopped believing in you. So just because you're the CEO today, don't ever forget about where you come from and the people that help you get there. I'm sorry.
Saudara, never forget where you come from. And be grateful for what you got. Because behind all the success, there always someone stand up and support you to get there. Suami, ada istri di sana. Saya mengalami sana. Istri, ada suami di sana. Lalu kemarin kita bicara tentang pernikahan dan perceraian. Ada hal yang memberkati saya ketika kata parakletos, penolong, diberikan. Bukan berarti wanita saja yang menolong pria. Karena kita berkata manusia itu tidak baik seorang diri. Dia memberikan penolong, parakletos. Manusia memang mengacu kepada Adam. Tapi manusia yang sekarang adalah pria dan wanita. Ketika engkau menikah, ketika engkau mendapatkan penolong, bukan hanya istrimu yang jadi penolong, suami, istri menjadi penolong bagimu. Istri, suami menjadi penolong bagi istrinya. Jangan pernah kita lupa saudara bahwa apa yang kita dapatkan hari itu karena diri kita sendiri. Ketika kita bicara tentang Jumat Agung, Paskah, pengorbanan Kristus, ini adalah sebenarnya momen bagi kita saudara untuk mengingat, merenungkan bahwa kalau kita ada duduk di tempat ini hari ini, itu bukan karena kita, karena seseorang yang sudah memberikan hidupnya kepada kita supaya kita bisa duduk manis di tempat ini. Never forget where you come from. Dan be grateful saudara. Karena apa? Karena banyak orang Kristen menggampangkan keselamatan yang karena kata percuma dan cuma-cuma itu saudara, yang gratis dan cuma-cuma ini, kita menggampangkan. Memang Tuhan tidak pernah meminta bayaran untuk itu. Memang gratis diberikan tanpa syarat. Yang penting percaya Tuhan, terima Dia. Tetapi it doesn't mean it's free. Somebody else paid it for you. Minta musician boleh maju sebagai penutup. Dan kalau hari ini pun engkau merasa sendiri saudara, kalau hari ini engkau merasa tidak ada yang menopang engkau, mungkin manusia meninggalkan kita, mungkin manusia tidak menolong kita, tapi ada satu pribadi yang senantiasa support you all the time. When you feel lonely, when you feel down, remember one person always there. Ayat yang kita baca tadi berkata bahwa secara fisik memang Tuhan tidak ada di sana lagi. Orang miskin selalu ada kapanpun, tapi Yesus secara fisik tidak akan selalu ada saat itu. Tetapi Dia menjanjikan satu pribadi yang luar biasa saudara, yang senantiasa bersama-sama dengan kita, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Kata yang sama digunakan parakletos, Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita. Pesan saya sederhana saudara, ketika engkau merasa down, ketika engkau merasa lonely, panggil nama Roh Kudus, tolong aku. Tapi ada satu syarat saudara yang hari ini kita boleh pelajari. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Kalau masih gampang irritated seperti saya ini saudara, masih keras, mari kita belajar sama-sama. Mau tidak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan? Kita mau aminkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau saudara berdoa. Saya mau saudara berdoa, renungkan firman ini. Semua saudara, saya akan menaikkan pujian ini saudara. Saya akan menyanyikan bagi Tuhan pujian ini. Saya mau semua jemaat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan berdoa. Minta Tuhan jamah hati kita yang lembut saja. Haleluya. Thank you Lord. Beriku hati untuk menyembah. Minta kepada Tuhan saudara.
beriku hati mengasihi Tuhan, untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekarang sama-sama di hadapan Tuhan kita minta dari kerendahan hati kita. Beriku hati Yesus, ya Allah, lembutkan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan kami. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hatimu Tuhan. Haleluya. Mengasihi Engkau. Haleluya. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, minta. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi, urapi kami. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti wanita berdosa ini Tuhan, yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami sering meninggikan diri kami. Kami merasa bahwa kami lebih baik dari yang lain. Kedagingan kami masih lebih kuat Tuhan. Seringkali kami begitu lemahnya, begitu gampangnya berbalik dari apa yang Engkau inginkan kepada apa yang Engkau tidak inginkan. Ampuni kami Bapa. Pagi hari ini biar Roh Kudus, Roh-Mu yang lembut, penolong kami, boleh masuk ke dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman, menusuk hati kami.
hancurkan hati kami yang masih keras ini, hati kami yang begitu gampangnya selalu memberontak mengikuti kedagingan kami. Ampuni Tuhan, tolong kami untuk setiap hari bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih dekat dan lebih disempurnakan seperti Engkau. Bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih mengerti isi hati-Mu. Tolong kami, Yesus. Kami yang merasa sendiri, Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami ada di titik-titik di mana kami merasa kami sendirian, kami direndahkan, kami merasa seperti terabaikan. Mungkin tidak ada harapan, tapi hari ini mata kami memandang kepada Engkau Bapa, sumber segala pengharapan kami, penolong kami Tuhan, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Apa berdoa, mendengarkan banyak kesaksian pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Mereka akan menari bersuka cita Tuhan, karena pertolongan-Mu tepat pada waktunya, pertolongan-Mu indah pada waktunya. Kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan, saudara, dan katakan,